Mungkin banyak di antara kita saat ini yang menganggap bahwa hukum memang sudah seharusnya hadir untuk melindungi setiap diri dan harta benda manusia dari kesenang-wenangan. Kita tak perlu merenung terlalu dalam untuk mengatakan bahwa pembunuhan, perbudakan, perkosaan, pencurian, dan perampokan adalah kejahatan yang tak dapat dibenarkan. Sayangnya dunia tidak selalu dalam keadaan seperti yang kita nikmati sekarang. Sadar atau tidak, faktanya memang dewasa ini kita hidup di era yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Itu semua dimungkinkan karena umat manusia yang hidup hari ini menikmati kebebasan yang jauh lebih luas dibandingkan mereka yang hidup di masa lalu. Liberalisme klasik lahir ketika kebebasan yang kita nikmati sekarang dalam sebagian besar aspek kehidupan adalah barang yang sangat-sangat mewah bagi kebanyakan orang dalam kurun waktu di masa lalu yang sangat panjang. Hai Freedom Lovers, selamat datang di Belajar Merdeka bersama saya Nanang Sunandar. Mulai dari edisi kali ini dan beberapa edisi ke depan, kita akan membahas liberalisme klasik, sebuah filsafat politik yang sangat mempengaruhi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Karena ini adalah topik yang lumayan luas, pembahasan kali ini akan fokus pada konteks kelahiran liberalisme klasik. Ini adalah topik yang sangat penting untuk semua Freedom Lovers, so simak video ini sampai selesai. Filsafat politik secara sederhana adalah cabang filsafat yang mengkaji cara-cara terbaik untuk mengatur kehidupan bersama. Para filsuf menganalisis kondisi masyarakatnya, lalu merumuskan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang ideal, institusi-institusi, dan mekanismenya. Wilhelm Lika, dalam Contemporary Political Philosophy, membagi filsafat politik ke dalam 8 aliran. Apa yang disebut sebagai libertarianism dalam buku Kim Lika tak lain adalah nama alternatif yang populer digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut liberalisme klasik. Political theories yang lain mungkin memiliki lebih banyak klasifikasi aliran politik. Misalnya kita cukup sering mendengar istilah-istilah seperti sosialisme dan fasisme. Meski demikian, dalam Libertarian Mind, David Bosch menulis bahwa filsafat politik, apapun itu namanya, pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama yang berpihak pada kekuasaan dan yang kedua yang berpihak pada kebebasan. Seperti namanya, liberalisme klasik atau libertarian adalah filsafat politik yang berpihak pada kebebasan. Para pendiri liberalisme klasik tentu tidak menciptakan nama ini ya. Political theories pertama kali menggunakan istilah liberalisme untuk menamakan filsafat kebebasan yang muncul dan berkembang di Inggris dan Eropa daratan sekitar abad 17 dan 18. Ada banyak intelektual liberal klasik yang sangat penting di masa ini, antara lain John Locke, Immanuel Kant, dan Adam Smith. Namun pada awal abad ke-20, istilah liberalisme digunakan dan menjadi sangat populer di Amerika Serikat sebagai sebuah nama dari corak pemikiran yang tidak lagi sama dengan corak liberalisme sebelumnya. Alhasil, banyak political theories mulai menambahkan label klasik untuk menyebut liberalisme dalam versi orisinilnya. Ini untuk membedakannya dari liberalisme corak baru ala Amerika. Meski banyak tokoh-tokoh pemikir liberalisme di Eropa yang masih kekeh menggunakan nama liberalisme dalam pengertian orisinilnya tanpa embel-embel klasik, para pengikut ajaran John Locke dan Adam Smith di Amerika Serikat menciptakan nama alternatif untuk liberalisme klasik, yaitu libertarianisme. Namun, sebagian political theories menilai bahwa libertarianisme ini adalah jenis liberalisme klasik dalam versi yang lebih radikal dari sebelumnya, di mana para tokoh-tokoh yang menyebut diri mereka libertarian telah menarik prinsip-prinsip liberalisme klasik hingga ke titik yang lebih ekstrim. Ketika liberalisme klasik lahir pada abad ke-17, para penguasa politik dapat seenak hati merenggut kehidupan dan harta benda rakyatnya. Sedangkan hukum mengabdi untuk melanggengkan kekuasaan dan mendiskriminasi orang berdasarkan atribut-atribut sosial. Yang ironisnya adalah
para pemuka agama justru sering kali mengambil keuntungan dari umatnya yang sudah sangat menderita ini. Liberalisme klasik lahir pada sebuah masa ketika manusia dengan latar belakang tertentu diperlakukan sebagai barang. Memiliki dan memperjualbelikan manusia masih dianggap wajar. Jika kita terlahir miskin, hidup miskin, dan mati dalam keadaan miskin, itu adalah hal yang lumrah. Dan seolah belum lengkap, segala bentuk penderitaan itu harus dialami di tengah suasana kehidupan yang sangat rentan konflik dan perang karena kepentingan politik, ekonomi, agama, atau kombinasi semuanya. Ya, memang liberalisme klasik tentu tidak lahir secara tiba-tiba di Eropa pada abad ke-17. Bagaimanapun, kebebasan adalah sebuah ide universal yang jejak-jejaknya dapat ditemukan di banyak tempat di muka bumi sejak jauh hari sebelumnya. Seperti dalam hukum Hammurabi di Babilonia, pemerintahan Raja Asoka di India kuno, dan pemikiran filsafat di Yunani, Romawi, dan Tiongkok kuno. Dalam bidang ekonomi, Islam abad ke-7 juga sudah menerapkan praktik pasar bebas di Madinah, yang kemudian mempengaruhi pandangan ekonomi intelektual Muslim hingga beberapa abad sesudahnya. Namun begitu, tak dapat dipungkiri, beberapa peristiwa monumental di Inggris dan Eropa daratan menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dan memberi bentuk bagi corak pemikiran liberalisme klasik. Menurut Eman Butler dalam Classical Liberalism a Primer, fondasi paling dasar dari pemikiran liberalisme klasik ditemukan dalam tradisi common law dan sistem kepemilikan pribadi dan peradilan bangsa Anglo-Sakson. Bangsa Anglo-Sakson ini telah menempati daerah yang kita kenal sekarang sebagai Inggris sejak tahun 400. Sistem ini memang sempat pudar ketika bangsa Normandia menginvasi dan menjajah tanah bangsa Anglo-Sakson pada 1066, lalu menerapkan feodalisme Eropa. Namun, rupanya sistem ini tidak pernah benar-benar hilang dan malah bangkit kembali dalam bentuk Magna Carta Libertatum atau biasa disebut Magna Carta, sebuah perjanjian bersejarah antara Raja John dan para pemilik tanah pada 1215. Selain mengakui hak para pemilik tanah, perjanjian ini juga menyatakan pembatasan kekuasaan Raja John di bawah hukum negeri. Kemudian, semangat memperjuangkan kebebasan terus bergulir dan menyebar di wilayah-wilayah kekuasaan Inggris. Di saat hampir bersamaan, revolusi kebudayaan tengah berlangsung dan secara perlahan melahirkan Renaissance, era di mana akal budi manusia kembali dilahirkan. Pada 1450, mesin cetak ditemukan. Ini membuat risalah-risalah pengetahuan dan kitab suci yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh kaum elit, bisa dicetak dan disebarluaskan dengan lebih cepat ke lebih banyak orang. Kekuasaan elit politik dan agama menghadapi tantangan yang makin keras oleh semangat kebebasan yang terus menggelinding dan membesar ibarat bola salju. Sementara filsafat dan seni terus berkembang, Martin Luther memantik reformasi Protestan pada 1517. Entah sengaja atau tidak, reformasi Protestan mendorong perluasan kebebasan individu. Kemudian tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan Leviathan yang mempopulerkan istilah Homo homini lupus. Meskipun memandang umat manusia secara pesimistik sebagai serigala bagi sesamanya dan mendukung kekuasaan politik yang lebih kuat, Hobbes juga memperkenalkan teori kontrak sosial persemakmuran yang mendukung semacam hak alamiah rakyat untuk mempertahankan diri dari kekuasaan yang zalim. Gerakan pro kebebasan terus meluas dan makin tak terbendung. The Levelers, sebuah kelompok perlawanan yang dipimpin John Lilburn, mengkampanyekan tentang hak-hak rakyat yang dibawa sejak lahir, dan hak-hak itu bukan hasil pemberian dari pemerintah maupun hukum. Koleganya Richard Overton menuntut adanya suatu undang-undang dasar tertulis sebagai kontrak sosial yang mengikat dan membatasi kekuasaan pemerintah atas nama hukum.
Setelah masa-masa perang saudara yang cukup panjang dan berujung pada revolusi yang mengakhiri kekuasaan Raja James II pada 1688, Bill of Rights ditandatangani pada 1689. Bill of Rights ini adalah sebuah dokumen yang sangat penting yang menegaskan batas-batas kekuasaan pemerintah, mengakui hak-hak warga, dan sekaligus mengesahkan penggulingan Raja James II karena telah melanggar hak dan kebebasan rakyatnya. Pada 1690, John Locke, seorang anak dari keluarga Kristen Puritan dan anggota perlawanan terhadap kerajaan pada masa Perang Saudara, menerbitkan dua refleksi filosofisnya tentang pemerintahan sipil. Dalam buku kompilasi dua risalah ini, Two Treatises of Government, Locke membangun argumentasi tentang negara sebagai kontrak sosial di antara individu-individu warga yang bebas dan berdaulat. Argumen Locke didasarkan pada prinsip kepemilikan diri yang akhirnya melahirkan hak-hak tiap individu yang tidak dapat diganggu-gugat. Pandangan Locke ini kemudian secara luas diterima sebagai fondasi filosofis bagi liberalisme klasik. Sejak Locke, berbagai refleksi filosofis tentang hak dan kebebasan individu benar-benar berkembang pesat. Pada abad ke-18, tepatnya pada 1776, Adam Smith, seorang filsuf moral Skotlandia, menerbitkan The Wealth of Nations yang membidani kelahiran sistem ekonomi pasar bebas berbasis kepemilikan properti pribadi. Pada abad yang sama, pemikir Prancis Montesquieu mendorong pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemikir Prancis yang lain, Voltaire, mengkampanyekan pluralisme, toleransi, dan perdagangan bebas. Sementara itu di Jerman, Immanuel Kant membangun filsafat moral yang menekankan imperatif bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, bukan alat bagi pemenuhan tujuan orang lain. Pemikiran liberalisme klasik bahkan menyeberang benua, mempengaruhi secara langsung gerakan revolusi kemerdekaan Amerika Serikat, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Bill of Rights pada 1791. Dokumen ini memerinci lebih jauh hak-hak yang dimiliki setiap individu warga negara Amerika berdasarkan prinsip-prinsip filsafat Locke, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk bebas dari penahanan dan penyitaan yang tidak adil, dan bahkan hak untuk memegang senjata. Selain itu, pemikiran Locke yang sangat kuat menginspirasi para founding fathers Amerika Serikat itu juga telah menjadikan Amerika sebagai lahan yang subur bagi perkembangan ide-ide liberalisme klasik. Seperti tadi sudah saya sebutkan, dalam perkembangannya kemudian, di Amerika, liberalisme klasik lebih dikenal dengan nama alternatifnya libertarianisme. Liberalisme klasik bukanlah pemikiran yang tunggal. Dilihat dari kecenderungannya, paling tidak terdapat 5 schools of thought atau mazhab pemikiran utama dalam liberalisme klasik, yaitu anarko-kapitalisme, ekonomi Austria, mazhab Chicago, hak alami, dan pilihan publik. Perbedaan mazhab di antara tokoh-tokoh liberal klasik ini juga menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam berargumen. Misalnya, beberapa tokoh melihat kebebasan sebagai hal yang secara intrinsik bernilai pada dirinya, terlepas dari dampaknya apakah positif atau negatif kebebasan itu. Tetapi sebagian yang lain lebih menekankan pada dampak positif dari pengamalan kebebasan. Tokoh-tokoh liberal klasik juga bisa berbeda pandangan tentang batas kebebasan. Meski begitu, semuanya sepakat bahwa kebebasan perlu dimaksimalkan dan penggunaan paksaan harus ditekan hingga seminimal mungkin dengan alasan yang lebih tepat. Terlepas dari variasi pemikiran di antara tokoh-tokohnya, liberalisme klasik dapat dikenali setidaknya dari 10 prinsip yang menjadi fitur utamanya. Kita akan bahas secara khusus prinsip-prinsip ini dalam video yang akan datang.
Lahirnya liberalisme klasik membawa pengaruh yang sangat substantif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi hingga awal abad ke-20. Gagasan-gagasan seputar kepemilikan pribadi atas diri dan properti yang menjustifikasi adanya hak-hak alami pada setiap individu. Lalu kemudian gagasan tentang toleransi, pasar bebas, dan rule of law berdasarkan kontrak sosial telah memicu gerakan dan perubahan revolusioner seperti penghapusan perbudakan, revolusi industri, dan penghapusan diskriminasi gender dan rasial. Apa yang saat ini kita kenal sebagai hak asasi manusia tak bisa kita bayangkan tanpa kelahiran ide-ide liberalisme klasik. Masyarakat manusia dewasa ini menikmati kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang jauh lebih bebas dan makmur. Sayangnya, tidak ada jaminan bahwa dunia akan selalu seperti ini. Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan dalam sebagian besar aspek kehidupan kita sekarang ini adalah barang mewah bagi masyarakat di masa lalu. Bersikap waspada terhadap berbagai ancaman yang akan merenggut kembali kebebasan adalah harga yang harus dibayar untuk memastikan masa-masa kelam umat manusia tidak kembali berulang. Terima kasih telah menyimak video ini sampai tuntas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk selalu update. Saya Nanang Sunandar, saya Libertarian. Oh ya, buku Libertarian Mind karya David Boas sudah ada versi bahasa Indonesianya dengan judul Alam Pikiran Libertarian. David Boas bahkan menulis pengantar khusus untuk edisi bahasa Indonesia ini. Kalau Freedom Lovers tertarik, bisa tulis di kolom komentar ya.